Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam beraktivitas setiap harinya. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekilas saya akan menjelaskan kembali mengenai alasan perubahan dari EYD ke PUEBI. Sedikit flashback ke belakang mengenai perubahan dari EYD ke PUEBI yang terutama alasan mengapa diganti dari ejaan EYD yang telah dipakai sejak 1975 harus berhenti dipakai di tahun 2015. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan atau yang sekarang dengan Kementerian Riset dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 mengenai pedoman ejaan bahasa Indonesia. Dua poin utama kenapa EYD diganti ke PUEBI. Yang pertama karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang ilmu, artinya kemajuan ilmu dan teknologi terus berkembang. Hal yang tidak memungkinkan menggunakan ejaan yang lama akibat perubahan dan perkembangan keilmuan. Kemudian memantapkan fungsi bahasa Indonesia. Di sini sebagai bagian bahwa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan salah satunya. Jadi alasan mengapa dirubah EYD ke PUEBI karena terlalu kakunya atau tidak dapat bersinergi antara bahasa yang ada dengan kemajuan ilmu yang saat ini itu dapat tidak terwakilnya nanti beberapa bahasa atau kosakata dalam rumpun keilmuan yang akan coba diimplementasikan atau ditranskripsikan ke dalam bentuk penulisan. Perubahan ejaan bukan berarti mengubah secara keseluruhan, tidak. Dari EYD ke PUEBI tidak ada dirubah atau ditiadakan perombakan keseluruhan, tidak, hanya menambahkan. Jadi EYD dan PUEBI ini hanya berbeda tipis saja mengenai apa yang dirubah dari EYD ke PUEBI. Yang pertama, penambahan huruf vokal diftong atau vokal rangkap. Kalau dalam EYD hanya ada 3 vokal diftong, I, AU, dan AO. Tapi ditambahkan 1 vokal pada PUEBI, EI. Jadi terdapat 4 vokal pada ejaan PUEBI, 4 vokal diftong atau 4 vokal rangkap. Lalu penulisan huruf kapital pada EYD digunakan dalam penulisan nama orang, tapi tidak termasuk julukan.
Sedangkan pada Puebi, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk nama julukan. Nah, nama julukan itu seperti apa? Seperti si Maria. Nah, S-nya untuk si itu menggunakan huruf kapital dan M untuk Maria menggunakan huruf kapital. Nama julukan juga menjadi satu rangkapan yang sama sebagai penulisan huruf kapital, awal kapital. Penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kelompok kata untuk digunakan di dalam yang digunakan pada IED. Jadi huruf tebal tidak difungsikan sebagai penegasan huruf, penegasan untuk mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Jika kalian temukan dalam surat, huruf tebal itu tidak digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Jadi hanya sebagai bentuk penebalan untuk menandakan itu judul. Biasanya seperti itu. Tapi pada Puebi berbeda lagi. Huruf bertuliskan atau huruf tebal, pengkhususan untuk menuliskan sebuah pernyataan penting atau sebagai penanda, maka sebuah kata atau kelompok kata itu harus bertuliskan tebal dan dimiringkan katanya atau kelompok katanya. Sedangkan pada IED sebelumnya hal ini tidak diatur. Kemudian penggunaan bilangan pada Puebi, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografis ditulis dengan huruf. Sedangkan pada IED tidak ada hal yang mengatur itu. Jadi pada bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografis ditulis dengan huruf. Artinya unsur nama tempat itu dituliskan dengan huruf atau penulisan nama bilangan juga ditulis dengan huruf. Kemudian penggunaan titik koma pada IED digunakan dalam perincian tanpa menggunakan kata dan. Tapi pada Puebi menggunakan tanda titik koma 2. Jadi penggunaan titik koma 2 ini pada IED digunakan dalam perincian tanpa menggunakan kata dan. Artinya setelah menggunakan ini maka tidak digunakan kata dan. Tapi pada Puebi titik koma tetap menggunakan dan. Penggunaan tanda titik koma pada Puebi dipakai pada akhir perincian berupa klausa, sedangkan pada IED tidak ada hal yang mengaturnya. Lalu ada penggunaan tanda hubung pada Puebi tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Sedangkan pada IED tidak ada hal yang mengatur ini. Contohnya ini. Kalian bisa perhatikan LP2M
Kalian bisa perhatikan singkatan LP2M, LP3I. Mengapa tidak menggunakan tanda penghubung? Karena singkatan yang telah menggunakan singkatan yang telah menggunakan angka, singkatan yang telah menggunakan angka dan terapit oleh 2 huruf, maka tidak boleh menggunakan tanda penghubung lagi, kecuali singkatan yang tidak terapit oleh 2 huruf. Contohnya S tanda penghubung 1, itu untuk singkatan strata 1, kemudian strata 2, maka menggunakan tanda penghubung karena tidak ada terhimpit oleh 2 huruf. Lalu tanda hubung pada Puebi digunakan untuk menandai bentuk terikat menjadi objek pembahasannya, seperti pasca atau imbuhan isasi. Artinya tanda penghubung ini bisa digunakan untuk menandai bentuk terikatnya objek yang menjadi pembahasan dalam penulisannya. Contoh pasca sarjana, misal pasca bentrokan. Lalu penggunaan tanda kurung dalam perincian pada ED hanya digunakan pada perincian ke kanan atau di dalam paragraf. Tapi dalam Puebi, perincian tanda kurung ini bisa digunakan ke bawah. Jadi bebas digunakan. Perincian seperti menggunakan tanda 1, 2, dan seterusnya. Lalu pada penggunaan tanda elipsis dalam ED dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Sedangkan dalam Puebi tanda elipsis ini, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, tanda elipsis digunakan untuk menuliskan ujaran yang tidak selesai ataupun pengutipan, cara pengutipan yang kita hanya mengutip sebagian saja dari pendapat seseorang tersebut, tidak semuanya. Ini adalah penanda elipsis. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, penulisan huruf, pengucapan, penulisan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Pada huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf kapital dan huruf besar seringkali kita berbeda memahaminya. Huruf kapital adalah huruf kapital atau bisa diistilahkan huruf besar. Tapi di sini saya lebih suka menyebutnya huruf kapital. Huruf kapital selalu digunakan di awal kalimat. Setelah tanda titik maka itu adalah akhir dari kalimat. Untuk memulai kalimat baru, maka digunakan huruf kapital di awal kalimat. Lalu huruf kapital juga dipakai dalam penulisan huruf pertama dalam seperti nama Tuhan atau nama ganti Tuhan. Seperti penulisan kata Tuhan, Allah, dan kata gantinya nya, mu, itu menggunakan huruf kapital, awal kapital, dimanapun letak posisi penulisannya. Kemudian nama kitab suci juga menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai nama unsur pertama, sebagai nama orang. Jadi setiap menandakan itu adalah nama orang, untuk penulisan nama orang, maka menggunakan huruf kapital dimanapun letak posisi kata penulisan nama orangnya, tetap menggunakan awal kapital.
Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama suku bangsa. Suku bangsa, nama bangsa, dan bahasanya. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama di nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Huruf kapital ini juga dipakai dalam penulisan nama geografis, nama tempat, itu juga menggunakan huruf kapital. Kemudian gelar-gelar kebangsawanan, keagamaan, agamawan itu menggunakan huruf kapital awalnya. Seperti pendeta, ustadz, lalu yang berkaitan dengan gelar-gelar keagamaan dan gelar keturunan kebangsawanan seperti Raden Ajeng Kartini, kemudian Cut, Tengku, itu adalah gelar-gelar kebangsawanan. Lalu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring juga biasa digunakan dalam penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar, ataupun nama-nama tersebut dalam daftar pustaka adalah judul-judul bukunya. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, biasanya kata atau kelompok kata, misal dikhususkan pada, contohnya seperti ini. Sebagai pengkhususan hurufnya, kata abad, maka abad saja yang miring, biasanya dicetak tebal seperti ini. Kemudian huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata-kata ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaan. Jadi huruf miring ini juga digunakan dalam penulisan istilah-istilah ilmiah. Istilah-istilah ilmiah yang belum mendapatkan penyesuaian ejaan. Contohnya penulisan istilah-istilah ilmiah dalam bidang kesehatan, stunting, misal, kemudian hipertensi, kemudian istilah-istilah merujuk pada ilmiah. Lalu ada ungkapan asing atau istilah-istilah asing. Dalam hal ini bentuk bahasa asing ya, seperti bahasa Inggris, internasional misalnya, itu sudah disesuaikan dengan internasional. Tapi karena penulisannya asing, maka harus dimiringkan. Kemudian huruf tebal dalam cetakannya dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, tabel, daftar lambang, daftar pustaka, dan daftar lampiran. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf.
Tapi untuk keperluan itu dapat digunakan huruf miring, kemudian baru ditebalkan pada pengkhususan itu. Seperti yang saya contohkan tadi di sini. Huruf tebal tidak dapat digunakan dalam pengkhususan apabila hal yang dikhususkan, kata, kelompok kata ataupun huruf, tidak dimiringkan. Tapi ketika dimiringkan, lalu ditebalkan, itu dapat digunakan dalam pengkhususan huruf. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema atau sublema. Lema atau sublema ini kosakata atau turunan dari kosakata itu, untuk menuliskan lambang bilangan atau menyatakan polisemi. Singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim ini dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, singkatan merupakan pemendekan kosakata ataupun sebuah kata menjadi lebih pendek. Singkatan bisa berupa nama gelar, sapaan, jabatan, pangkat yang diikuti tanda titik. Singkatan berupa gelar, sarjana hukum disingkat menjadi SH. Apabila singkatan dituliskan 2 huruf, maka di huruf pertama dan keduanya menggunakan tanda titik. Apabila gelar yang dimiliki seseorang tersebut lebih dari 1, apabila gelar itu serangkai di depan, maka harus menggunakan tanda koma setelah titik di awal gelar. Lalu gelar di awal itu menggunakan huruf kapital, titik, huruf kapital lagi, dan biasanya diikuti sesuai dengan penulisan gelar tersebut, pemendekan nama gelar tersebut. SH Hum bukan berarti Hum ini master hukum, bukan, tapi humaniora, berkenaan dengan linguistik. Kemudian singkatan sapaan, contohnya adalah Tuan yang disingkat menjadi TN, Nyonya menjadi NY, itu adalah singkatan sapaan. Kemudian jabatan. Jabatan yang disingkat contohnya adalah Mendikbud, Menteri Pendidikan Kebudayaan, atau Kombes, Komisaris Besar. Maijen itu adalah bentuk singkatan jabatan, atau bisa masuk ke ranah ini akronim. Akronim merupakan sebuah pemendekan kata atau kosakata yang jika dipendekkan maka akan membentuk kosakata yang baru. Contoh, Kementerian Pendidikan Kebudayaan diakronimkan menjadi Kemendikbud. Lalu Komando Daerah Militer diakronimkan menjadi Kodam. Universitas Negeri Medan
diakronimkan menjadi Unimed. Itu adalah bentuk akronim atau pemendekan sebuah kalimat atau kata ataupun kosakata yang menjadi kosakata baru. Contoh lainnya, Institut Kesehatan Helvetia menjadi Inkes Helvet. Itu adalah bentuk akronim. Lalu ada singkatan-singkatan umum yang biasa kita gunakan. Itu hanya menggunakan satu tanda titik saja. Jika singkatan tersebut lebih dari 3 huruf. Contohnya ini, dan lain-lain dan sebagainya. Yang terhormat itu menggunakan satu tanda titik saja. Lalu ada kata baku dan tidak baku. Pengertian kata baku adalah kata yang telah disesuaikan dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Artinya kata baku itu kata resmi, sesuai dengan ejaan kata yang ada di dalam kamus. Bagaimana cara penulisannya itu disesuaikan. Kemudian kata ulang. Kata ulang di sini adalah kata yang menjadi pengulangan pada kata dasarnya atau reduplikasi. Contohnya seperti ini. Ada kata ulang di purwa, dwilingga, berubah bunyi, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang semu. Contohnya begini. Kata ulang di purwa atau kata ulang sebagian. Kata-kata jenis ini mengalami satu perulangan pada bagian katanya saja. Misalnya, leluasa, sesaji, dedaunan, leluhur. Jadi pengulangan katanya hanya sebagian. Kata ulang seharusnya laki-laki menjadi lelaki. Ini sebenarnya bentuk kata pengulangan, tapi hanya sebagian pada bagian katanya. Kemudian dwilingga atau kata ulang secara menyeluruh, yaitu pengulangan kata sama dengan kata sebelumnya diulang. Bapak, bapak, anak-anak, dan seterusnya. Kata ulang berubah bunyi, yaitu biasanya kata ulang dengan pengulangan dengan vokal yang berbeda. Contohnya teka-teki, mondar, mandir. Jadi ada ritme bunyi yang diulang, yang berbeda. Gotong royong, misal. Itu bisa di awal, bisa juga di akhir. Membabi buta contohnya. Itu adalah kata ulang yang berubah bunyi. Ada kata ulang berimbuhan. Jadi kata ulang berimbuhan ini terjadi akibat penambahan afiksasi. Penambahan afiksasi pada sebagian katanya. Misalnya pada kata pengulangan tarik, seharusnya tarik-tarik. Tapi diberikan tambahan imbuhan me. Imbuhan men, maka menjadi tarik menarik. Kemudian maaf diberikan imbuhan me, jadi maaf memaafkan dengan akhiran kan. Jadi kata ulang berimbuhan ini bisa letaknya di depan, penambahan imbuhannya juga bisa di kata pengulangan berikutnya. Contohnya seperti membabi buta. Kata ulang semu. Pada kata ulang semu ini, kata mengalami proses pengulangan seluruhnya, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kata ulang semu ini keseluruhan katanya diulang, tapi katanya mengalami pengulangan keseluruhan, secara keseluruhan. Tapi artinya ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa.
Jadi kata ulang semu ini artinya kata yang berulang sama pengulangannya, tetapi tidak bisa diambil kata dasarnya. Karena memang dalam sebuah artian itu sama, tidak bisa terpisahkan dari kata dasarnya. Artinya pengulangan itulah menjadi satu artian, seperti kupu-kupu, laba-laba, umang-umang, pura-pura. Kalau hanya diambil satu kata dasar seperti contohnya laki-laki, juga itu pengulangan kata semu. Kalau hanya diambil satu kata dasarnya saja, maka tidak bisa diartikan. Contoh, pura. Pura di dalam kamus itu merujuk pada tempat peribadatan masyarakat Hindu. Tapi kalau pura-pura atau kura-kura itu juga sama pengulangan kata semu. Kalau pura-pura merupakan menjadi satu artian yang utuh. Jadi kenapa di sini disebutkan kata ulang semu? Karena proses pengulangannya berulang dengan kata yang sama, tetapi artiannya tidak bisa dipisahkan kalau tidak diulang. Kalau tidak ada proses reduplikasi, maka akan artinya akan berbeda. Nah, sekian saja perkuliahan kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan kalian, maka akan menjadi nilai plus harian kalian. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes pemerintah. Ingat, tingkatkan imunitas tubuh Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat Idul Fitri bagi mahasiswa-mahasiswi yang merayakan. Jangan lupa segala bentuk pertanyaan, penugasan yang telah terkumpul kepada saya itu akan menjadi nilai tersendiri, termasuk bentuk pertanyaan yang kalian ajukan di grup ini mengenai materi, maka akan saya berikan tambahan nilai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.